bagi orang lain. Tapi ternyata banyak pengguna jalan berbuat seenaknya. Mereka malah kesal terhadap lampu lalu lintas. Karena lampu itu dianggap menghambat laju kendaraan mereka. Terutama rasa kesal itu muncul ketika mereka terburu-buru. Dedi pun pernah merasakan kekesalan semacam itu. Namun kini ia tidak pernah kesal lagi terhadap lampu lalu lintas. Dedi paham bahwa lampu lalu lintas itu penting. Bila tak ada lampu lalu lintas, ia bisa celaka. Karena itu ia suka menaati lampu lalu lintas. Seperti ketika berlalu lintas, hidup ini ada aturannya. Aturan itu bisa berupa larangan untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya larangan menyontek ketika ulangan. Ada pula aturan berupa anjuran untuk melakukan perbuatan tertentu, misalnya anjuran untuk tekun belajar. Bila kita ingin berbahagia, berusahalah menjauhi larangan dan melakukan anjuran itu. Bila nekat melanggarnya, kita akan celaka. Tapi terserah kita akan memilih yang mana. Apakah kita akan memilih bahagia ataukah kita akan memilih celaka? Tentu mestinya kita memilih bahagia daripada celaka. Tapi kenyataannya banyak orang tanpa sadar memilih celaka. Buktinya banyak orang suka melanggar larangan dan tidak mempedulikan anjuran. Bagaimana dengan kalian semua? Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan pimpin sertai kami dalam belajar hari ini supaya dari awal pertengahan hingga akhir nanti boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami ingin bahagia bukan celaka. Maka mampukan setiap kami membiasakan diri berusaha menjauhi larangan dan melakukan anjuran yang baik. Jauhkan kami pula dari niat untuk melanggarnya. Amin.
kita menghindari penyakit. Apakah cuma dengan menggunakan masker? Harus apa kita? Mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, terus sudah rajin cuci tangan. Kita mengurangi mobilitas. Mobilitas itu apa? Pintar, berpergian. Ada sip. Ya. Kita harus menjaga dengan cara itu supaya kita semua terhindar dari penyakit. Oke, good. Sekarang, apakah anak-anak semua di kelas ini tadi pagi membaca? Siapa yang membaca? Ada yang tidak. Coba yang tidak, Bu Hani tanya, kenapa Aldi datang terlambat kah? Tidak. Kenapa? Datang jam berapa? Aldi? Setengah 7. Terus ngapain? Bermain. Sama siapa? Oh, bermain. Ya. Atau sama. Ya. Biasakan anak-anak ketika pagi berangkat sekolah sebelum mulai pelajaran berapa menit minimal? 15 menit. Nah, apakah anak-anak pernah melihat buku seperti ini? Ini judulnya, Aku Pasti Bisa. Buku ini disebut buku apa? Buku cerita. Siapa pernah membaca buku ini? Apa isi di dalamnya? Chelsea, yang keras. Mencari apa? Mencari tempat ajaib. Terus? Ketemu tidak? Ketemu. Siapa yang menemukan? Apa? Putri. Putri atau pangeran? Putri dan pangeran. Siapa yang pernah membaca buku ini tadi? Nah, harus bisa menceritakan kembali. Anak-anak, setiap kali anak-anak membaca buku di sana pagi hari di sudut baca, anak-anak harus bisa mengambil apa isinya buku ini. Ceritanya tentang apa harus bisa menceritakan kembali. Bisa? Bisa. Oke, besok pagi anak-anak lakukan itu ya. Ya. Anak-anak semuanya, kita hari ini akan belajar tema 4. Apa itu judulnya yang biru? Hidup bersih dan sehat. Subtema 1 apa? Hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran intinya, kita lihat dulu tujuannya kita belajar hari ini. Dibaca nomor 1, Chelsea. Kita mau belajar apa itu? Ya, betul. Nanti mendengarkan video terus mempraktekkan lagu itu. Yang kedua, Mada. Siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan tidak jelas. Betul. 3, Air. Siswa dapat menemukan kosakata
6. David. Siswa dapat melaporkan hasil Pengamatan sederhana. 7. Arta. Kelihatan enggak? Tidak. Mada. Siswa dapat menunjukkan ruas garis yang membatasi model bangun datar dengan benar. Oke, ada 7 tujuan yang harus anak-anak capai nanti ketika belajar bersama Bu Harni hari ini. Selanjutnya, kegiatan kita hari ini yang pertama adalah apa ini? Anak-anak nanti bernyanyi membuang sampah. Kegiatan yang kedua apa? Mengadakan percakapan. Yang ketiga, nah nanti anak-anak berdiskusi mengisi teka-teki silang. Yang keempat terakhir, nah, ada berapa yang kita pelajari hari ini? Apa tadi? Menyanyi, membuang sampah, terus membaca percakapan, tinggal apa lagi? 3. Diskusi untuk mengisi teka-teki silang. Yang terakhir keempat, itu yang akan anak-anak lakukan nanti. Nah, sekarang kita akan menyanyi bersama, tapi anak-anak diam dulu, dengarkan dengan baik supaya anak-anak nanti bisa melihat dinamikanya, mendengarkan dinamikanya. Itu dinyanyikan lembut atau keras. Ingat, dinamika itu yang garis-garis lengkung. Kemarin dinamika apa lengkung? Lembut. Kalau garis lurus keras. Ya. Sekarang dengarkan dulu lagu ini, baru yang kedua anak-anak menyanyi bersama. Siap? Dengarkan dengan baik.
Siapa yang rumahnya berantakan? Aldi, Banyu, Laura, Bintang. Kalau berantakan harusnya diapakan? Bersihkan. Bersihkan. Dirapikan. Nah, nanti pulang rumah berarti anak-anak harus apa? Merapikan dan membersihkan. Bagi rumahnya yang berantakan bisa melakukan itu? Oke, sip. Kejujuran kalian hebat. Jujur nih rumahnya berantakan. Nanti kalau besok Bu Hani ke rumahmu sudah terbukti anak-anak bisa merapikan. Jadi rumahnya Bintang, rumahnya Laura, Banyu, dan Aldi sudah rapi ya. Oke, nanti pulang ke rumah bisa dilakukan? Bisa. Oh, Aldinya banyak. Aldi, Banyu, Laura, Bintang bisa? Bisa? Bisa. Oke, sip, pintar. Nah, semua yang sudah rapi dipertahankan. Jaga kebersihan. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau bisa, anak-anak, ketika anak-anak tadi menyanyi, Bu Ali bilang dinamika. Dinamika yang lengkung-lengkung tadi dinyanyikan. Jadi anak-anak kalau melihat gambar seperti itu, dinamikanya lengkung-lengkung, anak-anak harus menyanyikan lembut. Kalau beres? Nah, oke, sip. Nah, sekarang kita akan membaca ini. Membaca dongeng. Dongeng cerita. Ceritanya siapa ini? Kecoa. Ya. Oh iya, karena kamu sudah pakai kacamata, jadi tidak kelihatan. Dibacakan ya sama temannya nanti supaya kamu bisa mendengarkan, ya. Tidak bisa membaca tulisan tidak apa-apa. Maka harus, kenapa kok tidak bisa membaca? Karena terlalu sering bermain HP. Jadinya kena radiasi. Jadi mata kita sakit, tidak bisa melihat jarak dekat, ya. Nah, nanti dibacakan. Yuk, minta tolong Nada baca ini. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Nah, air. Manusia selalu membuang sampah ke sini. Betul. Terus Jojo. Jika kamu jadi manusia, apa
sekitar kalian banyak sampah? Karena manusia selalu membuang ke sini. Nah, karena manusia selalu membuang sampah di situ, di mana-mana, sembarangan, ya loh. Nah, terus apa yang dilakukan jika manusia melakukan itu? Tahu. Apa yang akan kamu lakukan jika manusia itu membuang sampah sembarangan? Menegurnya, memperingatkan. Nah, memberitahu kalau di situ, di rumahmu atau di mana banyak sampah yang berserakan, apa yang kamu lakukan dari cerita itu? Boleh diambil dibuang tong sampah. Kalau di situ akan apa? Membuang sampah pada tempatnya ada. Kalau sampah yang banyak akan menimbulkan apa? Penyakit, selain penyakit. Bau, kuman. Bau itu yang ditetap apa? Nah, kalau anak-anak lewat di penampungan sampah, kalau bau nutup apa? Hidung, ya. Kalau bau nutup hidung, ya. Anak-anak, apakah anak-anak setuju kalau ada banyak sampah dirapikan, dibersihkan, dibuang? Lakukan itu bisa? Oke anak-anak, dari cerita ini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang anak-anak menjawab pertanyaan yang akan Bu Ani berikan. Beri nama, nomor, kerjakan. Jelas? Dari cerita tadi. Ya. Langsung diisi. Sama-sama. Tulis nama, nomor, kerjakan. Sendiri-sendiri. Nomor 1, apa isi percakapan Cicak dan kecoa tadi? Yo, ayo Jo. Apa isinya? Nomor 1. Ayo dikerjakan. Sudah selesai? Air? Sudah? Oh, sudah semua. Oke, baik. Kalau pertanyaan 5 pertanyaan sudah dijawab, sekarang kumpulkan ke ketuanya. Happy, Air, Mada, Geo, sama Laura. Kita bahas bersama. Kumpul ke Bu Ani, nanti Bu Ani nilai. Nah, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, tadi mengerjakannya
Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lelah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan, dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Siapa bisa membacakan keras dan sesuai contohnya Bu Ani? Ayo. Ya, gantian. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman inilah yang menyebabkan penyakit jika sakit. Berbagai kegiatan akan terganggu, badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan, dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Oke, terima kasih Kia. Tepuk tangan buat dia. Ya, sudah membacakan bagus, hebat. Anak-anak bisa membaca seperti itu? Iya. Oke, nah dari cerita yang Bu Ani baca dan Gio baca, sudah 2 kali kita baca. Adakah kata-kata yang kamu tidak tahu? Kata-kata yang sulit? Apa? Nafsu itu keinginan untuk makan berkurang. Apa? Ada? Lesu itu lemas. Badan terasa lemas. Apa lagi? Yang tidak tahu? Bau tahu? Apa bau? Aroma yang tidak sedap, pintar Mada. Aroma tidak sedap itu bau. Ada lagi yang tidak tahu? Sampah apa? Apa ya? Kemarin sudah loh sampah. Nah, Barang yang digunakan sehari-hari yang sudah digunakan. barang yang sudah tidak dipakai sehari-hari atau sisa barang yang tidak terpakai dibuang kemana kalau sampah? Tong sampah, ya. Sampah kalau tidak diolah akan menumpuk banyak, ya, dan menjadi bau. Kalau bau yang ditutup apa? Kalau sampah itu baunya enak enggak? Enggak enak. Nah, kalau tidak enak berarti kita tidak boleh menumpuk sampah. Ya. Nah,
membacakan tentang isi gambar ini, ya? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, baik. Langsung dikerjakan di rumah tidak bersih. Itu apa ceritanya menurut kamu? Siap? Ya. Beri nama. Langsung dikerjakan. Yang di kotak. Minimal 3 kalimat ceritanya ya, seperti kemarin. Bercerita tentang kelereng, terus apa kemarin? Selain kelereng? Bercerita tentang apa kemarin? Yang di halaman itu? Ayah, ibu, dan Mira sedang apa kemarin? Bersih-bersih rumah ya. Nah sekarang anak-anak fokus pada gambar itu. Ceritakan. Boleh ada nama orangnya, boleh tidak boleh, karena itu kan tidak ada orangnya. Ya. Boleh. Minimal 3 kalimat dari gambar itu. Lihat gambarnya, baru kamu cerita. Selesai? Oke, baik, kalau sudah selesai, Bu Ani minta membacakan yang keras. Sabar, kelompoknya Jojo. Jo ya, di situ saja, mau di sini ya, boleh di sini. Dibacakan yang keras. Mira sedang bermain. Mira membuang sampah sembarangan dan tidak dirapikan. Akibatnya rumah menjadi bau dan menjadi penyakit. Tepuk tangan buat cerita. Kelompoknya air. Ya, boleh. Gantian. Banyu yang membaca, boleh. Ada rumah yang sudah lama tidak dibersihkan dan rumah itu pun banyak kuman dan menjadi sarang penyakit. Ya, tepuk tangan buat bagus. Kita. Kelompoknya Davin. Ya, Davin. Sini. Rumah itu bakalan membawa yang menjadi lingkungan nyaman dan kotor karena banyak sampah. Ya, tepuk tangan buat Davin.
di situ? Layangan, boneka, buku. Nah, kalau berantakan seperti itu baik atau tidak? Tidak. Oke, sekarang dikumpulkan kelompoknya. Satu kelompok satu aja. Nanti bulannya lihat. Sudah? Terima kasih. Nah, kita lanjutkan sekarang. Dari kegiatan yang anak-anak baca dari cerita tadi, cerita depannya, kemudian anak-anak mengamati gambar terus membuat ceritanya. Ciri-ciri rumah tidak bersih itu apa? Banyak kotoran, banyak penyakit, berserakan, banyak kuman, betul sekali. Tahu ya ciri-ciri rumah yang kotor, tidak sehat, tahu? Nah, bau ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak melanjutkan diskusikan bersama kelompok.
kota. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera penciuman tadi disebut apa? Sudah ada huruf A-nya. Kalau kamu tutup hidung, karena apa? Selesai? Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Ini harusnya nomor 1 itu tidak bersih atau terkena noda, namanya apa? Sudah? Tinggal nunggu teleponnya Happy. Ayo didiskusikan Happy, Fanya, supaya tahu jawabannya. Satu lagi ayo. Sudah ya? Oke, sekarang kita cocokkan bersama. Tangannya dilipat. Ya. Nomor 1. Ayo. Tidak bersih atau terkena noda. Apa? Siapa setuju dengan dia, Pak? Good, pintar. Nomor 2. Laura. 2 pendatar. Barang atau benda. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah. Sampah. Setuju dengan Laura, sampah? Oke, good, pintar. Nomor 1 menurun. Binatang
Bangun datar. Bawang apa? Bawang sepak bola. Apa lagi? Jendela. Apa itu namanya? Papan ring. Papan ring basket, jendela. Ya, yuk masuk lagi yuk. Pagar, betul. Ada yang mengucapkan pagar. Pagar di depan itu juga bangun datar. Nah, di kelas ini di luar ada nggak? Ya. Nah, anak-anak lihat di depan. Sekarang amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Sudah ya tadi? Nah, ada mainan dan potongan kertas berserakan. Yang ini gambar apa ini? Apa? Layang-layang. Ini? Potongan kertas sesuai yang Bu Ani tunjukkan tadi. Nah, gambar layang-layang itu merupakan bangun datar. Bangun datar. Nah, ini layang-layang itu bangun datar. Potongan kertas juga bangun datar. Nah, bangun datar itu mempunyai ruas garis. Ruas garis sama dengan apa kemarin? Sisi. Pinter, pada. Betul sekali. Bu Ani bawa apa ini? Bawa apa? Layang-layang. Ya. Nah, yang di apa namanya di gambar itu sama dengan ini layang-layang. Nah, ruas garis kemarin di pembelajaran pertama, ruas garis itu apa? Sisinya, tepinya, ya. Tepinya layang-layang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, karena yang memotong ini, nah kalau di belakang ada apa? Apa ini? Bambu ini. Bambu. Nah ini juga termasuk ruas garis sisinya, karena memotong dari sini sampai sini, ujung ke ujung membentuk garis. Halo Mada. Karena ada ini dan ini, maka layang-layang ini berapa? Ruas garisnya 6, betul. Nah, kalau layang-layangnya Bu Hani seperti ini, ada berapa? Ruas garisnya 1,
tunjukkan pakai pensilmu di garis. Ya, di garis ya. Ada berapa? Siap? Tunjukkan ruas garisnya. Tulis nama. Tidak, kerja sendiri kan tadi sudah dijelaskan. Beri nama. Nomor. Tunjukkan ruas garisnya. Kalau punya pensil warna bisa menggunakan pensil warna, kalau tidak di tepinya. Di tepinya digaris seperti contoh kemarin. Yuk. Contoh ya, dibantu Bu Hani contoh. Kalau Bu Hani punya gambar seperti ini. Nah, ruas garisnya mana? Tepinya. Nah, anak-anak membuat seperti ini. Ruas garis. Nah di tepinya gambar. Jadi ada berapa ruas garisnya? 1, 2, 3. Oh, ada 3 ruas garis. Nah, jelas? Oke, 5 soal. Panya sudah selesai, hebat. Tidak gandeng dengan gambarnya di tepinya buatnya. Ya, selesai. Siapa yang selesai? Siapa yang sudah selesai? Banyak, Geo. Baru 2. Banyu, 3. Air. Nesya. Yang teliti nomor 1, ayo. Yang teliti.
ya.